Ketahuilah bahwa rizki dan ajal itu berbarengan. Ana izin minum dulu ya, Ma. Bismillah. Alhamdulillah, rizki ana dapat minum air. Tadi ana khutbah Jumat. Pas khutbah kedua, pas duduk, ana cari air. Kok dah ono banyu ya? Betul loh jemaah. Aduh, memang takdirnya. Itu takdir, itu bicara rizki jemaah. Masa ana mau marah-marah sama panitia? Ya enggak, sudah memang kayaknya takdirnya Ustadz nggak dapat air. Sabar Ustadz. Ya. Kadang-kala Ustadz itu perlu diingatkan. Bicara rizki dan ajal itu bersamaan. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad amartukum bihi. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan aku sudah perintahkan kepada kalian. Walaysa syai'un yuqarribukum minan nar wa yuba'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, melainkan aku sudah larang kalian untuk melakukannya. Lalu beliau mengatakan, wa annar ruhal amin qad nafahatha fi ru'i. Jibril, dia telah menghembuskan di jiwaku. Apa yang dihembuskan Jibril jiwa Nabi SAW? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Lan tamut, tidak akan mati seseorang kecuali rizkinya sudah lengkap. Loh Ustaz, ya apa dia mati Ustaz, ninggalkan 10 miliar Ustaz? Iya, bukan rizki dia 10 miliar itu. Rizkinya dia itu sudah habis. Makanya dia mati. Antum pernah melihat ya Ma, atau merasakan kondisi orang yang sakit parah tahu-tahu sadar, sehat, di ICU. Ana kemarin jagain mertua di ICU beberapa hari ya. Nanti ketika kita di luar nunggunya jamaah, kalau sudah ada panggilan itu jamaah, semua yang nunggu itu diem jamaah. Sopoy, oh fulan. Kalau sudah dipanggil itu, mereka bersegera masuk ke ruang ICU. Tahu-tahu yang keluar jenazah. Allahu Akbar, mati. Ada kemarin yang keluar pindah kamar. Seneng keluarganya pindah kamar. Masya Allah, ibunya kepingin apa, kepingin ini itu. Dikasih semuanya, habis gitu mati. Ada rezeki yang belum nyampe kepada dia. Dia harus sadar. Kalau ditetapkan rezekinya ada 5 sate kambing, belum dia makan rezeki, maka dia harus bangkit dari pingsannya atau komanya. Dia makan, setelah itu mati. Ada yang minta jus ya Ma, ketika bapaknya sadar, bapak kepingin apa? Jus jeruk ya? Iya bismillah. Dibelikan jus jeruk, dikasih ke orang tuanya, beberapa sendok dikasih, habis gitu bapak mati. Karena ada jeruk yang tertulis dalam catatan dia, belum dia habiskan. Yang tersisa, fatarikuhu linnas, punya orang yang tersisa itu. Makanya banyak orang menimbun harta bukan milik dia. Dia cuma kerja capek, taruh lagi. Punya siapa Pak? Punya aku. Kata anaknya, belum tentu Pak. Belum tentu. Wallahi cuma ada anak yang bapaknya sakit, dia pikir, kok bapak kita mati ya. Ngomong sama keluarganya, nanti kira-kira dikuburkan di mana bapak ini? Bapak masih sakit ini, sudah musyawarah. Tahu-tahu bapaknya sehat. Loh, kok waras? Subhanallah jemaah, berapa banyak anak yang mati duluan? Masya Allah. Yang mati duluan sebelum bapaknya.
Ada bapak yang mengantarkan anaknya ke kuburan, nguburkan anaknya. Kenapa? Semua punya ajal dan punya rizki. Antum pernah melihat ada orang, Masya Allah, bapaknya ini kaya raya, sukses jamaah. Ketika anaknya masih kuliah, sekolah, ketika anaknya sudah bekerja masing-masing, tahu-tahu rizki bapaknya ini berkurang. Bukan berkurang sebenarnya. Selama ini itu rizki anaknya, cuma lewat bapaknya. Ada kejadian di Surabaya, anda dengar cerita tuh. Ada satu orang piara anak yatim ya. Sampai akhirnya anak yatim itu dinikahkan sampai besar, lalu bapaknya meninggal. Bapak asuhnya ini meninggal dunia. Dibagilah warisan, kaya raya bapaknya. Dibagilah warisan, yang anak yatim ini kan nggak dapat warisan. Sudah nggak dikasih sama anak-anaknya, nggak dikasih. Sudah, subhanallah jemaah. Ternyata yang rizkinya banyak itu anak yatim itu. Jadi kaya raya dia. Anak-anak yang dapat warisan ini bangkrut semuanya. Supaya kita sadar, tatkala kita pegang uang banyak belum tentu rezeki kita. Ini punyanya anak, ini punyanya ini, punyanya itu. Karena semua sudah ditetapkan. Terus apa kata Nabi SAW ketika menyebutkan manusia tidak akan mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Maka antum jangan takut. Selama kepala antum masih bergerak-gerak berarti masih punya rezeki. Ada satu orang mengatakan, antum kalau nggak bisa makan, bertamu ke rumahnya teman. Anda punya fulus ya, datang, assalamualaikum habis isya. Kadang-kadang temennya, afwan nggak terima tamu, belum rizki. Datang ke rumah kawannya, subhanallah jamaah. Wallah jamaah, kalau bicara rizki ini benar-benar antum sudah ditanggung rizkinya. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau sudah antum punya keimanan, rizki ditetapkan berbarengan dengan ajal, maka berbuat baiklah dalam mencari itu rizki. Disuruh nyari sama Nabi SAW, bukan disuruh tidur. Jangan pernah berpikir karena sudah ditetapkan rizki berarti anda tinggal nunggu, Ustaz. Iya, antum tinggal nunggu tapi dengan usaha. Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai kena penyakit istibta'. Istibta' rizq itu tadi rizkinya tersendat-sendat. Ya Allah, kapan anak punya rumah ya? Kapan anak punya mobil? Kapan anak punya motor? Kapan? Dia mulai merasakan kok lambat ya. Fulan lu wis ganti meneng motore, ana belum ganti-ganti. Jangan sampai perasaan lambatnya rezeki, kata Nabi SAW, antatlubuhu bima'asillah, akhirnya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Berapa banyak orang karena rezekinya lambat, lama nggak punya rumah, dia akhirnya menggunakan sistem riba, motor riba, nikah utang riba juga jamaah. Ada yang seperti itu. Jangan sampai, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'at. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Maka berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak mendapat manfaat dari hartanya. Nggak dapat manfaat. Antum pernah lihat tukang sayur? Ada tukang sayur di sebuah pasar ini jamaah. Dia itu buka pakai amben jamaah. Di depannya tokonya meracangnya orang kaya. Dia buka di sana. Tukang sayur pakai apa? Amben itu. Masya Allah. Tukang sayurnya berangkat umroh. Tukang sayurnya berangkat haji. Yang punya toko besar nggak berangkat umroh wala haji. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Berapa banyak orang nggak bisa sholat malam padahal sehat.
Ini Ustaz, Masya Allah pemain bola ini Ustaz. 45 kali 2 lari di lapangan. Ke masjid tak tutup-tutup. Mau ke masjid, ke kanan, ke kiri. Padahal dilewati masjidnya jemaah. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka jangan sampai yang merasa tersendat rezekinya, akhirnya dia ambil jalan pintas. Pikirnya supaya banyak rezekinya. Yang ada bala ketika kita mencari rezeki dengan cara yang tidak Allah ridhai. Ahibati fillah, rezeki itu ada 2 macam. Di dalam sebuah athar yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Waqi' bin Jarrah, Ali mengatakan, "I'lam ay bunayya, ketahuilah wahai ananda, anna rizqa rizqan." Rizki itu 2. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Yang satu rizki yang engkau harus mengusahakannya. Ada rizki yang memang kita mendapatkannya dengan usaha. Allah sudah tetapkan sebab-sebabnya. Tapi ada rizki yang mencarimu. Wallah jemaah, ada orang di rumah ya, duduk-duduk di rumah, ya Allah, kok kepingin martabak anak ya. Tahu-tahu tetangga, Assalamualaikum, kirim martabak. Ya Allah, itu rezeki yang mencarimu. Makanya kadangkala antum dapat pulsa nyasar. Loh, siapa kirim pulsa? Itu rezeki yang kita tidak mencari. Tapi ada satu orang jemaah, tahu-tahu masuk ke rekeningnya beberapa miliar jemaah. Langsung ditangkap KPK. Padahal dia nggak tahu, dia nggak sampai masuk lah. Dia ya ada uang masuk ke aliran dana yang tidak jelas. Tapi yang jelas ada rezeki yang mencari. Yang kita kalau bicara usaha nggak bisa diusahakan gitu. Rezeki yang mencari seperti hadiah. Rezeki yang mencari kita ya. Warisan. Antum bisa nyari warisan ya man. Anak bapak kok miskin ya, anak mau pindah bapak aja cari yang kaya. Tidak bisa. Dan subhanallah ada orang yang ingin bapaknya panjang umur, tapi ternyata bapaknya meninggal dunia. Ada kemarin cerita kawan yang satu dapat warisan 30 M. Masih SMA mungkin jemaah. Itu rizki yang mencarimu. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum nggak pernah membayangkan, kok bisa anda dapat uang ini? Ana biasanya kalau sudah uang itu habis ya ma, mikir, sopo dia utang ya. Lah, kita mau nagih gitu loh jamaah. Ini uang kita. Kita datang ke rumah orang itu, dia juga nggak punya uang, nggak bisa bayar. Mau ngomong apa kita? Berarti ya mungkin bukan rezeki ana. Bahkan ada yang sampai mati orang itu nggak bayar utang. Bukan rezeki antum sudah. Uang itu kadang-kadang. Ahibati fillah, apa kunci-kunci rizki selain usaha? Karena kebanyakan kita itu kalau bicara rizki ya usaha, melamar kerja. Ada banyak ternyata kunci-kunci rizki. Yang pertama, beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara yang menyebabkan rizki tersendat itu dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya hamba, kata Nabi SAW, dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka antum istighfar, mohon ampun sama Allah. Keluar nanti habis sholat isya, hilang sandalnya Ustaz ya. Oh ya. Antum akan menyalahkan orang yang mencuri. Yang mencuri salah.
Coba antum berpikir, kenapa kok sandalnya Ana ya? Padahal ini lebih bagus dari punya Ana. Seharusnya punya dia yang hilang itu. Mungkin salah malingnya. Tidak salah malingnya. Bener ngambil sandal antum. Dosa. Beristighfar, mohon ampun sama Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Jamaah, isya. Sudah, kita dengarkan azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah. Kita punya banyak dosa. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian. Ada air hujan yang menyebabkan banjir. Rizki itu hilang. Banjir di mana kemarin di Pakistan kalau nggak salah jamaah ya. Untuk dapat melihat bagaimana rumah-rumah, hotel-hotel, mobil-mobil, sawah-sawah habis.
Tapi kalau kita rajin istighfar, Allah kirim hujan yang bermanfaat. Kemudian Allah akan kasih harta. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, wa yumditkum bi amwal wa jannat, dikasih taman-taman, kebun-kebun, villa-villa. Wa yaj'al lakum anhar, Allah bikinkan buat kalian sungai-sungai. Allahu akbar jemaah. Istighfar. Duduk, sekali duduk istighfar 100 kali. Itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita itu kalau melaksanakan perintah kadangkala mudah, tapi menjauhi larangan sulit. Padahal yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagian kita yang udah hijrah, udah belajar, merasa dia udah bertakwa. Padahal kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kau mau jadi orang bertakwa, jauhi yang haram-haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Sebagian kita berpikir ahli ibadah itu yang selalu baca Quran, yang selalu di shaf pertama. Oke, itu termasuk orang ahli ibadah. Tapi yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram-haram dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tadi kita udah bacakan ayatnya di surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq ini biasanya orang kalau mau bercerai itu bingung masalah masa depannya. Gimana nanti anak-anak. Ada seorang perempuan, dia sudah diceraikan 3 kali sama suaminya, kemudian suaminya balik lagi. Si istri tetap mau karena urusan fulus. Padahal udah nggak boleh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu jemaah. Yang nyusu di perusahaan, yang nyusu di kantornya, dia berpikir ya sudah dari sini, anak kalau keluar dari sini nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Seorang perempuan berpikir anak cuma ibu rumah tangga Ustaz. Kalau anak diceraikan, bagaimana hidup anak? Kemana Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadamu? Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu, Allah kasih rezeki. Engkau belum bisa berjalan, belum bisa ngomong, belum bisa bergerak, Allah kasih rezeki. Kok sekarang sudah besar, sudah bisa berusaha, bingung. Kadangkala tadi imannya lemah. Bertakwa kepada Allah, jangan bergantung sama suami. Ketika suami menceraikan, ya kalau memang kau masih cinta, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada suami yang diceraikan, ada istri yang diceraikan suaminya, alhamdulillah, anak kepingin pisah mulai bien. Ada jemaah. Tapi ada istri yang beranggapan itu musibah, dia cerai sama suami. Maka dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat sama Allah, yang kasih rezeki Allah bukan suaminya. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat kerjanya. Ketika antum di PHK, dikurangin gajinya, antum tenang. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat ini. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal yang sebenarnya, tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan. Menggantungkan serta menyandarkan kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar. Kita ini kadang-kala masih bersandar kepada uang kita. Aman, si ono duit. Masih ada mobil, masih ada ini, masih ada ini. Namanya tawakal sama Allah itu berlepas dari semua ketergantungan. Usaha, upaya hanya sebab. Kalau Allah tidak menakdirkan, nggak bisa jemaah.
Kita lihat kalau Allah ingin menghabiskan harta manusia, Allah bakar rumahnya. Berapa banyak kita melihat satu kampung terbakar, jemaah. Itu cuma sebab. Maka hendaklah kita berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian benar tawakalnya sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pernah lihat burung punya ATM? Atau punya kulkas? Ini burung berangkat ke toko sap beli kulkas barusan. Lihat, ada jemaah. Dan jumlah burung itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kadangkala orang mau menghalangi burung dari rezekinya. Untuk melihat di sawah, mana umprit itu jemaah, sama orang diusir lagi. Yang tukang ngusir tidur jemaah, burungnya makan. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat dari rumahnya